Lalu PR yang kita miliki besar sekali. Saya sampaikan agenda besar yang menurut kami harus kita sama-sama kerjakan. Kita ingin Indonesia kita ini utuh, dan Indonesia kita ini memberikan kesempatan setara untuk semua berkembang. Disebut sebagai Indonesia sebagai satu kesatuan. Dia melewati beberapa fase, seperti juga yang hadir di sini. Kalau boleh saya lihat acungan tangannya yang sebentar. Jawab dengan acungan tangan. Kita ini kalau ada sesuatu yang kata semoga, siap-siap amin. Belum tahu semoga apa. Betul ya? Kan semoga sehat walafiat, amin. Ya kan? Kalau semoganya buruk gimana? Ya jangan diaminin. Tapi kita ini begitu ada semoga nggak dengerin lagi, amin. Bahaya itu. Nanti itu dimanfaatkan oleh sebagian orang. Gitu. Nah ini teman-teman, acungkan tangan yang datang dari luar Jakarta. Luar Jakarta. Jawa Barat. Siap, terima kasih. Acungkan tangan yang datang dari Jawa Barat. Amin. Acungkan tangan yang datang dari Sumatera. Ya, acungkan tangan yang datang dari Kalimantan. Acungkan tangan yang datang dari Sulawesi. Acungkan tangan yang datang dari Kepulauan Maluku. Acungkan tangan yang datang dari Kepulauan Nusa Tenggara. Acungkan tangan yang datang dari seluruh wilayah Papua. Tepuk tangan buat semuanya. Terus sekalian, kita berkumpul di sini menjadi satu karena Indonesia. Kalau kita perhatikan, kita melewati beberapa kali proses menjadi Indonesia. Pertama adalah ketika gagasan Indonesia muncul. Indonesia itu adalah sebuah konsep akademik yang kemudian berkembang menjadi konsep politik. Ketika kita memutuskan sebagai bangsa untuk atau membentuk sebuah gagasan bangsa, kita menyepakati di tahun 1928 tiga hal yang sangat penting. Apa saja itu? Kita menyatakan satu bangsa Indonesia. Yang kedua, satu tanah air Indonesia. Yang ketiga, satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bukan satu bahasa ya, satu bahasa persatuan. Ini adalah peristiwa penting di mana yang tadi berasal dari berbagai wilayah menyepakati untuk menjadi satu kesatuan bangsa. Itu imajinasi, itu gagasan, itu pikiran. Ini dahsyat. Belum ada negara, kita sudah menyepakati bahasa persatuan bahasa Indonesia. Belum ada negara. Di banyak tempat harus ada negara baru menyepakati bahasa bersama. Kita satu bahasa. Konsekuensinya apa? Kelas kader gerakan rakyat diselenggarakan tanpa perlu penerjemah. Perlu penerjemah itu. Coba kalau dulu tidak ada kesepakatan, apa yang terjadi hari ini? Ada yang bicara bahasa Sunda, ada yang bicara bahasa Jawa, ada yang bicara bahasa Bugis, ada yang bicara bahasa Manado, betul tidak teman-teman? Lalu di belakang sana ada penerjemah yang semuanya mendengarkan kita bicara. Kita sekarang nggak menganggap itu penting, nggak menganggap itu relevan.
seakan-akan itu biasa. Kenapa? Ya karena kita semua bisa baca Indonesia. Dulu tak bisa baca Indonesia. Di Senen, dalam catatan sejarah, Senen, pasar Senen itu tahun 30-an penuh dengan kursus bahasa apa? Indonesia. Orang datang dari mana-mana datang ke Jakarta untuk kursus bahasa Indonesia. Yang dari Jawa, ya bisanya bahasa Jawa. Sultan Takdir Ali Sabana itu menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia. Ini menggambarkan bahwa gagasan itu ditumbuhkan dengan kesepakatan anak-anak muda. Lalu kesepakatan itu ditaati oleh semuanya. Lalu berbondong-bondong. Ciri menjadi orang Indonesia apa? Bila bisa berbicara bahasa Indonesia. Di situ belajar Indonesia. Dan itu dahsyat Indonesia. Apa yang terjadi? Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa setempat. Bahasa setempatnya ratusan bulan. Dan apa yang terjadi? Tidak pernah ada konflik bahwa ya saya berasal dari Jogja, saya berasal dari Bandung, saya berasal dari Manado, dan saya Indonesia. Tidak ada masalah. Itu jadi satu. Ini sebuah terobosan jenius yang setelah membuat Indonesia seperti memiliki lem. Lem itu apa? Perekat. Perekatnya apa? Bahasa menjadi perekat pertama. Dan akibat pada bahasa Indonesia itulah pertemuan-pertemuan, publikasi-publikasi menggunakan bahasa yang sama. Uniknya teman-teman, saya ingin garis bawah ini, dan ini menjadi pesan bagi kita semua. Ada kebesaran hati dari kelompok pengguna bahasa yang besar, di mana bahasanya tidak dipaksakan sebagai bahasa persatuan. Apa kelompok bahasa yang besar? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, betul tidak? Bisa tidak mereka memaksakan? Bisa, kalau mau bisa. Tapi tidak. Ini pelajaran penting untuk gerakan rakyat, bahwa kerukunan terjadi karena kerelaan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kecil yang ada di sekitar. Nih, ada kepentingan bersama. Masing-masing menyadari plus minusnya. Kita sedang membutuhkan satu perekat yang membuat kita punya perasaan setara, punya perasaan bersama. Sementara ada bahasa-bahasa yang memang ada stratifikasi dalam bahasa itu, sehingga untuk sebagai bahasa bersama kompatibilitasnya dipandang tepat. Itulah kedewasaan. Saya sering membayangkan bagaimana rasanya Jong Japa pulang dari Kongres Pemuda sampai ke kampung halamannya, ditanyai sama orang-orang tua di kampungnya. Pertanyaannya, kenapa tidak diperjuangkan bahasa kita jadi bahasa bersama? Apa jawabannya? Inilah yang saya maksud tadi dengan kematangan. Jadi ini yang satu, yang pertama, menjadi satu bangsa, dikerjakan di tahun 1928. Satu bangsa Indonesia.